Tidak semua nabi dan rasul pernah ke Mekah atau pernah tinggal di Madinah, tetapi tidak ada satupun nabi dan rasul yang tidak pernah berkunjung ke Palestina. Diperebutkan oleh lebih dari 3 miliar penduduk dunia. Maka nggak berlebihan kalau dikatakan siapa yang menguasai Palestina, dia akan menguasai seluruh dunia. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak semua nabi dan rasul pernah ke Mekah atau pernah tinggal di Madinah. Tidak semua nabi pernah hidup di Mesir. Tidak semua nabi pernah hidup di Turki atau di Khurasan atau di Yaman atau di Oman. Tetapi tidak ada satupun nabi dan rasul yang tidak pernah berkunjung ke Palestina. Ini satu hal yang harus kita pahami. Minimal pada waktu Isra Mi'raj, ketika Rasulullah SAW mau diberangkatkan, maka seluruh arwah para nabi dan rasul dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ke Masjidil Aqsa dan sholat di belakang Rasulullah SAW. Maka semua nabi dan rasul tanpa terkecuali pernah sholat di Masjidil Aqsa walaupun hanya ruhnya saja. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, inilah kalau kita berbicara negeri Palestina ataupun negeri Syam dari sisi sejarah, di mana memang ini merupakan awal mula daripada peradaban dunia. Jadi negeri Syam, dan kalau kita lihat di peta dunia, dia pas berada di tengah-tengah. Ya, kalau ada yang mengatakan bahwa yang tengah-tengah itu Ka'bah, iya, maksudnya wilayah Timur Tengah ini berada di tengah-tengah. Maka nggak berlebihan kalau dikatakan siapa yang menguasai Palestina, dia akan menguasai seluruh dunia. Dulu ketika Palestina jatuh ke tangan kaum muslimin, tepatnya pada tahun sekitar 18 Hijriah, di zaman Umar bin Khattab, tahun 16 ya, tahun 16 Hijriah pada masa Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab dan kaum muslimin dalam hal ini berhasil menguasai sepertiga dunia. Ya, sampai kemudian akhirnya Palestina jatuh di tangan kaum salib pada waktu perang salib di abad ke-12-13, dan saat itu kemudian salib menguasai dunia. Tapi kemudian Salahuddin Al-Ayyubi berhasil kembali mengembalikan Al-Aqsa kepada kaum muslimin, maka kaum muslimin kemudian berkuasa lagi sekian abad, yaitu pada zaman Turki Utsmani. Dan ketika 1924 Turki Utsmani ini kemudian runtuh, Palestina kemudian jatuh ke tangan Inggris, kemudian oleh Inggris dibagi-bagi dan menjadi tempat bagi orang-orang Yahudi Zionis. Maka hari ini kita tahu siapa yang mencengkeram seluruh dunia. Yahudi adalah pihak yang paling berkuasa di seluruh dunia. Ya, maka Palestina ini bagi kaum muslimin menjadi sesuatu yang mata, hati, pikiran kaum muslimin tidak bisa dipisahkan. Itu kenapa apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina secara umum, yang mereka ingin mempertahankan Al-Aqsa supaya dikembalikan kepada kaum muslimin, hakikatnya mereka merupakan wakil dari 1,7 miliar umat Islam yang ada di muka bumi ini, di mana mereka semua punya kewajiban untuk menjaga Al-Aqsa, tapi hari ini tugas itu hanya dipikul oleh segelintir umat Islam yang ada di wilayah Palestina. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, di muka bumi ini tidak ada negeri yang paling panas melebihi daripada negeri Palestina dan Gaza. Ya, Al-Aqsa itu luasnya kurang dari 4 kali lapangan sepak bola. Tapi negeri atau wilayah yang luasnya ini kurang dari 4 kali lapangan sepak bola ini diperebutkan oleh lebih dari 3 miliar penduduk dunia. 3,5 miliar penduduk dunia. Ada orang Nasrani 2,5 miliar, ada umat Islam 1,5 miliar, ya, dan ada orang Nasrani 2 miliaran, ada orang Islam sekitar 1,5, dan ada orang Yahudi yang hanya sekitar 22 juta sekian. Ya, mereka semua memperebutkan negeri yang memang paling bersejarah ini. Ya, orang Islam punya Al-Aqsa, orang Nasrani punya gereja makam suci, dan memang itu menjadi bagian daripada sejarah penting bagi lahirnya agama Nasrani. Sementara orang Yahudi punya tembok ratapan yang ada di sebelah sebelah baratnya Al-Aqsa. Ya,